Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiqur Lanam dari kelas 10 akuntansi. Ingin mempresentasikan hasil laporan magang saya selama di BMT UGT Sidogiri. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat, karunia serta inayahnya kepada kami sehingga dapat menyelesaikan laporan ini dengan cepat. Saya ucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah memberi saya semangat, dukungan, dan motivasi untuk masa depan serta doa untuk kebahagiaan saya. Bapak selaku pembimbing dan yang telah mengajarkan dari awal sampai akhir, yang memberi saya semangat serta memberi ilmu serta pengalaman pada saya. Kepada teman-teman SMK Bumi Dikir yang membantu bekerja sama dalam ikatan persahabatan dan selalu bekerja sama di luar lingkup BMT UGT Sidogiri maupun dari perusahaan lain. Oke, kita langsung saja masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang prakerin adalah sebuah pelatihan pembelajaran yang dilaksanakan di dunia usaha atau dunia industri dengan kompetensi keahlian yang dimilikinya. Dalam upaya meningkatkan mutu sekolah menengah kejuruan SMK dan juga menambah bekal untuk masa yang akan datang, guna meskipun dunia kerja yang semakin banyak serta ketat dalam persaingan seperti saat ini. Banyak peralatan baru yang diciptakan guna menunjang banyaknya permintaan produksi barang atau jasa yang menimbulkan perubahan mendasarkan untuk mendapat pekerjaan sehingga memiliki kemampuan teknik belakang, tapi juga harus berwawasan lebih luas, inovatif, serta didukung dengan keterampilan yang kompeten. Baitul Mal wa Tamwil BMT atau disebut dengan Operasi Syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. BMT terdiri dari dua istilah, yaitu yang pertama Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Yang pertama, Baitul Mal merupakan istilah untuk organisasi yang berperan dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana non-profit seperti zakat, infak, dan sedekah. Kemudian ada juga yang kedua, yaitu Baitul Tamwil, merupakan istilah untuk organisasi yang mengumpulkan dan menyalurkan dana komersial dalam upaya untuk mewujudkan visi dan misinya. SMK Bumi Dikir melaksanakan berbagai kegiatan demi menjadikan siswa dan siswi yang siap memasuki dunia kerja dan dunia industri. Tentunya hal itu tidak dapat diraih dengan mudah, tidak hanya dengan belajar berbagai teori yang berada di sekolah. Namun seorang siswa harus belajar mengenai bagaimana lingkungan dunia kerja. Pengertian prakerin yaitu prakerin adalah suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kejuruan yang memadukan secara sistematik
sinkronisasi program pendidikan di sekolah dan program pengusaha keahlian yang diperoleh melalui bekerja langsung di dunia kerja. Dalam pengertian lain, praktek kerja industri adalah salah satu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kejuruan khususnya pada sekolah dan kegiatan belajar mulai bekerja langsung di bidangnya serta suasana yang sesungguhnya dan relevan di dunia kerja. Dalam pengertian itu mengandung arti terserat bahwa ada dua pihak, yaitu lembaga pendidikan, pelatihan, lapangan kerja, dunia usaha atau dunia industri yang bersama-sama menyelenggarakan suatu program pendidikan pelatihan kejuruan. Yang kedua, bela pihak sesungguhnya terlibat dan bertanggung jawab mulai terhadap perencanaan program, terhadap penyelenggaraan setiap sampai tahap evaluasi dan kelulusan serta didik serta upaya-upaya pemasaran tamatannya. Tujuannya prakerin yaitu tujuan umumnya praktek kerja industri ini bertujuan untuk memperoleh pengalaman di dunia usaha atau industri agar siswa memiliki wawasan, mempelajari secara langsung teknik-teknik budidaya dan kemampuan dasar untuk bekerja dan menyesuaikan diri dalam dunia kerja, kemudian sebagai bekal untuk terjun langsung dalam dunia usaha atau industri. Tujuan khususnya yaitu mengenal dan memahami tata tertib dan mekanisme kerja di perusahaan atau industri dengan segala aktivitasnya, menumbuhkan semangat dan jiwa berwirausaha, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa sesuai dengan kompetensi keahlian dalam dunia usaha atau industri, melatih diri dan menumbuhkan sikap etos kerja, mengurangi kesenjangan dan ketidaksinambungan pengetahuan dan keterampilan siswa di sekolah dengan yang dibutuhkan pada dunia kerja dan industri, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian tamatan SMK yang profesional. Terjadi pemindahan atau transfer ilmu pengetahuan dan teknologi dari dunia usaha atau dunia industri. Tujuannya dibentuk laporan ini adalah sebagai tanda bukti yang melaporkan semua kegiatan praktek kerja industri. Tujuannya dari penyusunan laporan ini adalah untuk mengetahui apa yang kita dapat selama magang. Fungsi prakerin yaitu memanfaatkan dan mempraktekkan langsung hasil belajar yang telah diperoleh di sekolah, membekali siswa dengan mempelajari dan pengalaman sesuai dengan program studi serta dapat mengembangkan diri selaras dengan perkembangan dunia kerja, memberi peluang dalam mendapatkan lapangan kerja. Oke, kita langsung masuk aja ke bab 2 yaitu sejarah BMT UGT Sidogiri. Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri disingkat dengan Koperasi BMT UGT Sidogiri. Mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul Awal tahun 1421 Hijriah atau 6 Juli 2000 Masehi di Surabaya. BMT Sidogiri didirikan oleh beberapa orang yang berada dalam suatu kegiatan urusan guru tugas Pondok Pesantren Sidogiri atau disingkat dengan urusan GTPPS.
yang di dalamnya terdapat orang-orang yang beroperasi sebagai guru dan pimpinan madrasah, alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, dan para simpatisan yang menyebar di wilayah Jawa Timur. Koperasi BMT UGT Sidogiri membuka beberapa unit pelayanan anggota di kota atau di kabupaten yang dinilai potensialnya. Alhamdulillah pada saat ini BMT UGT Sidogiri telah berusia sekitar 19 tahun dan sudah memiliki 278 unit layanan Baitul Mal wa Tamwil atau jasa keuangan syariah. Kurang lebih seperti itu. Pengurus Koperasi BMT UGT Sidogiri periode 2019-2020 telah merumuskan visi dan misi baru yang lebih membumi dan sejalan dengan jati diri santri. Adapun visi dan misi, yaitu visinya koperasi yang amanah, tangguh, dan bermartabat yang kami singkat menjadi mantap. Misinya yaitu mengelola koperasi yang sesuai dengan jati diri santri, menerapkan sistem syariah yang sesuai dengan standar Kitab Salam dan Fatma Dewa Syariah Nasional, atau disingkat menjadi DSN. Menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan, memperkokoh sinergi ekonomi antar anggota, memperkuat kepedulian anggota terhadap koperasi, memberikan khidmat terbaik terhadap anggota, umat, dan meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat. Oke, kita langsung masuk ke bab 3, yaitu layanan transfer. Transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditunjuk untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai si penerima transfer bank. Baik transfer uang keluar atau masuk akan mengakibatkan adanya hubungan antar cabang yang bersifat timbal balik. Artinya bila satu cabang mendebit, maka cabang lain mengkredit. Adapun keuntungan transfer kurang lebih ada 3 ya. Yang pertama yaitu dana langsung tersedia, yang kedua relatif mudah, yang ketiga yaitu jarang ada transaksi palsu. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ada juga kerugian transfer. Tidak ada jaminan, transaksi yang tidak selalu jadi. Yang ketiga yaitu laporan dan tracking ada maksimal nominal untuk transfer via ATM. Transfer bisa melalui beberapa cara, yaitu cara yang pertama melakukan transfer secara via ATM. Bila kita sudah punya tabungan atau kartu ATM, kita dapat melakukan transfer melalui mesin ATM yang banyak tersedia. Prosedur awalnya hanya masukkan kartu ATM, kemudian mengisi kode PIN kita, dan selanjutnya prosedur untuk transfer akan tertera pada layar. Cara yang kedua yaitu transfer via mobile banking. Sama halnya dengan transfer ATM, namun transfer via mobile banking adalah kembangan dari layanan ATM, yaitu nasabah dapat melakukan proses transfer melalui telepon genggamnya. Biasanya tidak semua telepon genggamnya memiliki aplikasi itu. Mobile banking sebuah bank, maka terlebih dahulu kita harus mengisi aplikasi itu ke dalam telepon genggam kita. Kemudian awalnya kita harus registrasi di mesin ATM terlebih dahulu, dan proses selanjutnya langsung dikerjakan dalam aplikasi mobile banking yang ada di telepon genggam kita. Cara yang ketiga yaitu transfer via internet banking. Berbeda dengan transfer via mobile banking, transfer
via internet banking bukan menggunakan telepon genggam, namun menggunakan internet. Untuk mengakses prosedurnya sama seperti transfer via mobile banking, yaitu nasabah harus registrasi awal di mesin ATM. Cara yang keempat yaitu transfer via setoran tunai di bank. Khusus untuk orang yang belum memiliki akun di sebuah bank, transfer tetap bisa dilakukan, yaitu dengan datang ke bank terkait, kemudian mengisi form aplikasi untuk transfer dan menyerahkan uang transfer beserta form. Biaya transfer masing-masing bank berbeda untuk transfer via ATM maupun setoran tunai. Untuk transfer sesama bank tidak dikenakan biaya. B. Survei pembiayaan. Survei adalah kegiatan yang wajib dilakukan ketika calon nasabah mengajukan pinjaman uang dengan gadai PPKB, mobil, atau layanan dana tunai lainnya. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersembahkan, dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil menurut Kashmir. Adapun pengertian pembiayaan menurut Ridwan, pembiayaan sering digunakan untuk menunjukkan aktivitas utama BMT karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1902, yang dimaksud pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersembahkan, dengan itu berdasarkan tujuan atau sepakat pinjaman dapat antar bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak pinjaman untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu, ditambah dengan jumlah bunga, imbalan, dan pembagian hasil. Dari pengertian di atas, secara sederhana pembiayaan dapat diartikan sebagai penyediaan dana dari lembaga kepada pihak lain yang membutuhkan dana yang mempunyai jangka waktu tertentu dalam pengembaliannya. Adapun fungsi pembiayaan, yaitu yang pertama yaitu pembiayaan dapat meningkatkan utility, daya guna dari modal atau uang. Nomor 2, pembiayaan meningkatkan utility, daya guna suatu barang. Nomor 3, pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas barang. Nomor 4, pembiayaan menimbulkan gairah usaha masyarakat. Nomor 5, pembiayaan sebagai alat stabilisasi ekonomi. Supaya dapat memaksimalkan pengelolaan dana, maka manajemen BMT harus memperhatikan 3 aspek penting dalam pembiayaan, yaitu yang pertama, aman, adalah keyakinan bahwa dana telah dilebar dapat ditarik kembali sesuai dengan waktu yang telah disepakati untuk menciptakan kondisi tersebut. Sebelum dilakukan pencairan pembayaran, BMT terlebih dahulu harus melakukan survei usaha untuk memastikan bahwa usaha yang dibiayai layak. Dilarang memberikan pembiayaan lantas kasihan. BMT harus betul-betul jeli dan usaha yang diajukan. Yaitu nomor 2, lancar. Lancar adalah keyakinan bahwa dana BMT dapat berputar dengan cepat dan lancar. Semakin cepat berputarnya dana, maka pengembangan BMT akan semakin baik. Untuk itu BMT harus membidik segmen pasar yang berputar harian, mingguan, atau bulanan.
komposisi antara yang bulanan dan harian atau mingguan harus berimbang dan akan lebih baik jika hariannya lebih banyak. Nomor 3 yaitu menguntungkan adalah perhitungan dana proyeksi yang tepat untuk memastikan bahwa dana yang dilempar mendapatkan pendapatan. Semakin tepat dan memproyeksi usaha, kemungkinan besar gagal dapat diminimalisasi. Kepastian pendapatan ini memiliki pengaruh yang besar bagi BMT UGT Sidogiri, karena para deposan akan segera langsung meneraskan dampaknya. Semakin besar pendapatan BMT, maka semakin besar pula bagi hasil yang diterima oleh anggota penabung atau sebaliknya. Oke, kita masuk ke bab 4 yaitu kesimpulan. Setelah saya melakukan prakering di BMT UGT Sidogiri, saya mendapatkan banyak manfaat, dan baik itu pengalaman, pengetahuan, dan semua yang terkait dalam dunia kerja, sehingga saya dapat menambah wawasan yang saya dapat selama ini. Karena hanya dengan praktek saya bisa mengetahui seberapa jauh kemampuan yang sudah saya dapat di sekolah, sehingga suatu saat nanti saya memasuki dunia kerja tidak ada ragu melakukannya, karena sebelumnya sudah mempunyai pengalaman yang baik. Sarannya yaitu lebih meningkatkan pengawasan terhadap siswa-siswi yang melaksanakan kegiatan PKL, lebih memfokuskan terhadap pembimbing siswa-siswi yang berada di tempat PKL, menindak tegas atau memberi sanksi terhadap siswa-siswi yang tidak melaksanakan kegiatan PKL. Mungkin itu saja dari saya. Jika ada kesalahan dan kurang jelas, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.